Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak anak-anak sekalian. Kita akan membahas hasil daripada pembelajaran kita pada siklus 1. Ternyata masih belum memuaskan hasilnya. Bahwa kita tahu proses pengelasan akan berhasil dengan baik adalah terdiri daripada pengaruh dari bahan, metode yang welder lakukan, peralatan yang digunakan, sumber SDM, manusia yang melakukan proses pengelasan, ketiga atau keselamatan kerja atau alat keselamatan kerja, serta lingkungan yang mendukung sehingga sambungan lasnya akan mempunyai hasil yang baik, di mana dilakukan pemeriksaan apakah dia baik atau tidak, atau berhasil atau tidak. Kita lihat di sini bahwa untuk posisi pengelasan kita lihat bawah tangan, sambungan tumpang, sambungan T, sambungan tumpul, sambungan sudut, dan sambungan sisi atau X. Kita lihat di sini ada horizontal, vertikal. Vertikal ini ada arah naik, tanda panahnya, dan arah turun nanti. Dan di atas kepala. Demikian juga pada posisi pengelasan untuk plat atau filet. Sambungan sudut 1F, 2F, 3F, 4F. 3F nanti ada arah naik, ada arah turun. Demikian juga untuk sambungan tumpul 1G, 2G, 3G, 4G. Serta untuk pipa adalah sambungan sudut. Sumbu dapat diputar membentuk sudut 45 derajat. Sumbu tegak, sumbu simetri tidak dapat diputar sehingga nanti weldernya akan mengelilingi benda kerja. Dan terakhir adalah 6F untuk sambungan sudut yang mempunyai sudut 45 derajat terhadap sumbu simetri. Sedangkan untuk sambung tumpul 1G dapat diputar, artinya benda kerja bisa diputar sehingga welder tetap. Dan sumbu berikut horizontal 2G, 5G sumbu simetri tidak dapat diputar, dan terakhir yang tertinggi adalah 6G membentuk sudut 45 derajat. Nah, anak-anak sekalian, ini harus dipahami betul bagaimana posisi pengelasannya akan kau laksanakan. Kita lihat di sini untuk agar pengelasan dengan baik, maka kita lihat sudut-sudut pengelasan. Ada kemiringan pada saat kapan kita 90 derajat, kapan kita dimiringkan antara 10 sampai 20 derajat dari arah tegak lurus. Demikian juga mulai dari bawah tangan sampai di atas kepala. Kita lihat di sini bahwa ada kode-kode PA, PB, PC, PG, dan PE. Di sini adalah PA bawah tangan, PC horizontal, PG adalah di atas vertikal, ada juga PE kita adalah di atas kepala. Nah, selanjutnya kita lihat alat ukur las adalah welding gauge yang utama kita pakai. Kita lihat di sini cara mengukur daripada kaki las. Ini menyatakan dia 10 mm. Alat-alat ini bisa digunakan untuk mengukur kaki las tinggi daripada reinforcement atau permukaan akar maupun hasil capping, leher las, sudut las, celah akar, dan juga berbagai macam bisa digunakan untuk pengukuran. Alat yang lain adalah seperti ini, mukanya dan belakangnya seperti ini. Itu digunakan untuk mengukur undercut atau terjadi takik las pada kaki lasnya, dan juga sudut bevel, ketidaksamaan atau misalignment daripada benda kerja. Kaki las juga bisa diukur, leher las juga, sambung sudut bisa diukur, serta celah akar. Nah, anak-anak perhatikan dan pelajari baik-baik nanti masing-masing kegunaan daripada alat ini. Dan selanjutnya elektrode las yang paling sering kita pakai adalah 60-11, 60-13, 70-16, dan 70-18 yang terbuat dari beberapa macam salut atau selaput. Ada yang 2,6 mili, ada yang 3,2 mm. Nah, kita lihat di sini angka E adalah elektrode, 70 adalah kekuatan tarik minimum adalah 70 kg PSI, 1 adalah posisi pengelasan, sedangkan 6 adalah jenis selaput serta jenis arus yang dipakai. Contoh 70-16 adalah E-nya kekuatan tarik 70.000 PSI digunakan pada semua posisi DB, DE, TL, AK, dan DT.
di bawah tangan, terus TL ini adalah vertikal, AK adalah di atas kepala, dan DT adalah horizontal. Sedangkan arus yang digunakan selaputnya terbuat dari low hidrogen potasium. Sedangkan AB itu adalah bisa digunakan arus AC atau juga bisa digunakan arus DC. DC di sini adalah DC PT adalah merupakan DC polaritas terbalik atau DC elektroda positif. Nah, anak-anak terjemahkan semua elektroda ini dan hafal dengan baik. Polaritas mesin las terdiri daripada dua, yaitu DC. Untuk yang DC positif, di mana elektroda pada kutub positif dan kutub negatif berada pada benda kerja. Dan DC negatif itu adalah seperti ini gambarnya, kutub negatif berada pada elektroda dan kutub positif berada pada benda kerja. Dari kedua ini nanti akan berpengaruh. Apabila kita pakai DCRP, maka akan terjadi sepertiga, 2/3 pada elektroda dan 1/3 pada benda kerja, sehingga terjadi penembusan dangkal. Sedangkan DCSP akan berpengaruh kepada 2/3 pada benda kerja dan 1/3 pada elektroda, sehingga terjadi penembusan dalam. Namun pada arus AC tidak berpengaruh, bisa dibolak-balik tidak berpengaruh. Nah, kita lihat di sini pada saat DCRP maka elektron akan meloncat kepada elektroda, tetapi pada DCSP elektron akan meloncat kepada benda kerja. Kita perhatikan persiapan kampu pengelasan di sini untuk kampu sambungan sudut. Apabila dia di las kedua sisi, kita buat 90 derajat. Tetapi kalau hanya sisi, di mana sisi yang akan ini akan kita buat sekitar 3,5 derajat kemiringannya. Ini adalah untuk mencegah deformasi. Dan kita lihat pada sambungan tumpul ini juga seperti itu, tetap ada kemiringan daripada setup antara 3 sampai 5 derajat. Nah, kita lihat di sini pada sambungan tumpul itu adalah yang pertama adalah kampu las yang besarnya adalah 60 sampai 70 derajat. Sedangkan nomor 2 adalah bevel yang besarnya 30 sampai 40 derajat. Yang ketiga adalah akar, permukaan akar atau root face yang besarnya 1 sampai 3 mm. Sedangkan 4 adalah celah akar besarnya sama dengan muka akar 1 sampai 3 mm. Dan kelima adalah benda kerja. Nah, kita lihat di sini ada contoh-contoh daripada las sambungan tumpul. Nah, yang paling pokok adalah kriteria hasil pengelasan tadi sudah dibicarakan bahwa kriteria keberhasilan pengelasan adalah hasil dari pemeriksaan hasil las. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh mulai retak, terak terperangkap sampai kepada penyimpangan distorsi. Kita lihat di sini contohnya. Pada saat undercut, maka kedalaman undercut kurang dari 1 mm dengan panjang maksimum 10% dari 200 panjang pengelasan. Jadi pada saat anak-anak sekalian mengelas sepanjang 200 mm, maka undercut diizinkan hanya 10%. Artinya 10 per 100 kali 200 itu adalah 20 mm. Maka hanya 20 mm anak-anak boleh apabila terjadi kerusakan atau cacar las. Sedangkan undercut yang diizinkan hanya sampai 1 mm. Nah, kita lihat contoh hasil daripada pengelasan. Misalnya kaki las adalah 8 mm plus 2 min 0. Artinya kaki las boleh 8 ditambah 2 10 mm, boleh 8 dikurangi 0 atau 8 mm. Jadi paling kecil 8, paling besar adalah 10 mm. Maka apabila diukur nanti pas kriterianya, maka hasilnya adalah benar atau kompeten. Dan apabila kurang, maka direkomendasikan diulang atau diremedial. Demikian juga bentuk jalur, sambung las, undercut, overlap tidak boleh, jadi harus 0. Sedak kropos atau kerapian pekerjaan. Jadi anak-anak sekalian, kriteria ini dihafal lagi biar nanti bisa mengerti dan paham serta akan mudah mengerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan.
Cacat pengelasan itu sendiri adalah ada bermacam-macam, dapat berupa celah dan lubang pada lasan karena masukkan panas yang terlalu tinggi dan atau logam terlalu tipis, retak atau crack, baik panas maupun dingin, atau juga porositas, distorsi, incomplete fusi, incomplete penetration, undercut atau underfill. Nah, ini ada penyebab serta akibat serta penanggulangan. Kita lihat dari sebab gap terlalu sempit, akibatnya akan timbul retak. Dan ini harus dilakukan pemanasan sampai ke akarnya dan diulas ulang sesuai dengan WPS atau repair. Demikian ada beberapa macam cacat las di sini. Bapak harap kalian perhatikan, dan di sini cacat lasnya adalah hasil A. Pengelasan normal yang kita harapkan, B. Arusnya terlalu rendah, C. Arusnya terlalu tinggi, D. Terlalu cepat pengelasannya, E. adalah kecepatan terlalu rendah, dan F. Jarak busur terlalu tinggi. Nah, apabila mengalami hal seperti ini, anak tinggal apabila normal tetap bertahan, arus terlalu rendah diperbesar, arus terlalu tinggi diperkecil, arus kecepatan terlalu cepat diperlambat, kecepatan terlalu rendah dipercepat, dan jarak busur terlalu tinggi direndahkan. Nah, rendahnya daripada jarak busurnya adalah kita ambil standar adalah yang ideal adalah sebesar diameter elektroda. Nah, kita lihat sini cacat las, ada kaki lasnya, ada akar rootnya, juga ada kraternya, dan ada retak memanjang atau longitudinal dan retak transversal atau melintang. Kita lihat di sini cacat las, perleburan tidak sempurna. Terus yang kedua, penetrasi kampu tak memadai, terjadi porositas, pelat pelindungnya tidak. Ini ada pelat pelindungnya, ada terjadi kantong gas dalam ini, peleburan berlebihan, porositas, peleburan berlebihan, kemasukan terak maupun retak, baik horizontal maupun memanjang atau transversal. Nah, kita ambil contoh di sini, undercut adalah suatu alur yang terdiri pada kaki atau tunya. Ini disebabkan karena arus tidak sesuai dengan gerakan atau ayun elektroda yang terlalu cepat. Maka kita atur baik pada sambungan tupul maupun sambungan sudut agar ayunan kita sesuaikan dan geraknya jangan terlalu cepat. Demikian juga bermacam alat kerusakan las. Dan di sini kita lihat bahwa lampiran dari yang Bapak sampaikan, contoh-contoh pengelasan rusaknya, undercut, ada porosity, ada incomplete, ada overlap, ada underfill, ada space, ada extrude concept, atau juga terjadi tidak menyambung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di sini kita lihat ada beberapa cacat las yang bisa kita perbaiki, termasuk crack maupun cacat las yang tidak nyambung pada sambungannya tadi. Dan kita lihat catatan las di sini ada porosity, ada slack. Kita lihat di sini ada porosity seperti ini hasilnya, dan ini adalah porosity yang terkumpul. Ini adalah merupakan cacat las yang dikarenakan adanya gas yang terperangkap di dalam lasan dalam jumlah yang melebihi syarat atau batas yang telah ditentukan. Demikian juga ada porosity-nya berbagai macam terjadi, dan juga ada yang incomplete penetrasi atau tidak terjadi lengkap penetrasinya, serta underfill atau di bawah daripada logam dasar. Tadi kita sudah tahu bahwa minimal terjadi cekungan pada pengelasan 1 mm. Demikian yang Bapak sampaikan. Selamat belajar. Besok akan kita bahas di sekolah, dan semoga Anda sekalian dalam keadaan kondisi prima. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.